Ya, sahabat keluarga muslim dan sahabat Arisalah, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Lagi On Air. Kembali kita dalam program acara kesayangan kita ini, kita masih membahas jebakan, ranjau, terus apa lagi tadi? Eh, Jirat. cerat, Oh iya, jerat. perangkap dan lain sebagainya Sama kan. ajanya. Nah, sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari Salah, kami ajak Anda kembali bergabung bersama kami, silakan di 0617944282. Ya, pakai SMS juga nggak apa-apa di 085271153456. Ya. Masya Allah. Ini ada penelpon Pak Ustadz, kita Kita angkat sapa dulu. terlebih dahulu. Ya, silakan. Ya, halo, Assalamualaikum. Salam. Dengan siapa di mana? Dari hamba Allah Sumbar. Iya, hamba Allah, silakan. Ini nanya apa mengenai doa. Ya. Doa sesudah sholat fardu enggak ada. Lalu habis kita zikir lalu langsung berdiri Ustaz. Setelah zikir langsung berdiri ya. Setelah zikir langsung berdiri. Itu aja pertanyaannya, Ibu. Halo Ibu. Halo? Ya. Itu saja pertanyaannya. Gimana? Itu saja pertanyaannya. Iya. Oke, Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang cukup bagus, Pak Ustadz. Ya. Karena banyak orang yang menganggap ataupun mengetahui bahwa waktu berdoa itu hanya Habis sholat. ketika selesai sholat. Padahal masih banyak waktu-waktu mustajab lainnya, Pak Ustadz. Ya. Jadi habis zikir langsung berdiri, San? Atau habis zikir langsung? Terima kasih ya kepada Ibu ya. Pertanyaan yang cukup bagus. Pertama, bahwasanya kita harus memahami doa. Doa itu ada dua jenis yang dimaksud dengan doa. Karena kata Rasulullah itu ad-doa umukhul ibadah. Bahwasanya doa itu adalah sumsumnya ibadah. Jadi doa itu sangat masyru', sangat dianjurkan. Dan kita diminta, maka dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya kadang-kadang Allah memberikan cobaan kepada kita. Iya. Kemudian kata malaikat bertanya kepada Allah dalam satu majlis, di dalam diskusi dikatakan bahwasanya aku memang sengaja mencoba mereka wahai malaikat. Katanya untuk apa ya wahai Allah? Katanya karena aku rindu ingin mendengar suaranya. Suara hambaku itu yang kemudian absen terus, nggak pernah meminta, nggak pernah berzikir, tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maka dikatakan yang harus kita pahami, doa itu terbagi menjadi dua. Doa ibadah, yang kedua adalah doa masalah. Doa ibadah itu yang disebut dengan zikir. Kita mengatakan subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Itu doa ibadah. Itu doa ibadah. Lafaznya yang dari Rasulullah kemudian kita bacakan, kita wiridkan, maka kemudian mengandung pahala. Kedua, doa yang kedua adalah doa masalah. Ketika kita tertimpa musibah, kita butuh sesuatu, sendal kita putus, kita minta nikah, kita mau pingin punya anak, pingin lepas diluangkan rezeki, permasalahan kita dalam kehidupan ini, itu yang kita panjatkan kepada Allah. Nah itu doa juga, doa dari permasalahan. Nah, adapun setelah sholat fardu, kita disunnahkan untuk melakukan doa zikir. Doa zikir. Jadi doa. Bukan kemudian seorang kaum muslimin yang ingin menjalankan sunnahnya kemudian tidak berdoa. Enggak, itu salah. Dan kita harus memperbanyak. Maka kita harus melakukan doa itu. Doa yang berbentuk ibadah. Adalah zikir. Doa ibadah itu zikir. Kita mengatakan subhanallah 33, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku, itu dan selanjutnya. Nah itu yang terus kita baca setelah sholat fardu, itu yang disunnahkan. Maka saya jelaskan minggu kemarin bahwasanya Rasulullah, kalau kita lihat teliti dari semua dalil ataupun hadis, adakah Rasulullah melakukan doa masalah? Tadi kan doa ibadah. Iya, betul. Doa masalah kapan dilakukan Rasulullah? Setelah melakukan sholat sunnah biasanya. Iya. Dan dalam riwayat tidak ada menjelaskan Rasulullah itu melakukan doa masalah. Doa masalah, doa yang kedua itu setelah sholat fardu. Iya. Biarpun kalau kita lakukan, bolehkah? Boleh. Boleh. Tapi kalau ditanya mana yang sunnah? Yang sunnah adalah setelah sholat sunnah. Sholat fardu apa dilakukan? Adalah doa dari ibadah. Itu Doa berzikir, ibadah ya? atau zikir ya. Atau zikir itu yang dilakukan. Jadi itu yang dilakukan. Bukan kemudian orang yang tidak melakukan doa masalah. Ini kan kemudian mindset kita berpikir doa itu adalah doa masalah saja. Bukan. Orang berpikir setiap doa pasti doa masalah.
Identiknya kepada doa masalah. Kalau kita punya masalah, ya Allah, aku punya masalah, aku pingin nikah, aku pingin punya anak, punya masalah ini dengan keluarga dan sebagainya. Itu yang dimaksud doa, bukan. Jadi doa itu bukan hanya terbatas kepada itu. Dan maka Rasulullah mencontohkan doa ibadah setelah sholat fardu. Iya, Masya Allah. Bahkan sholat sendiri termasuk dalam doa. Iya, betul. Bayangin nih, setiap doa itu yang paling mustajab itu ketika bersujud, Pak Ustadz ya. Iya, makanya di bursolah dikatakan 17 kali dalam sehari gitu waktu mustajab. Tapi satu pun tak ada berdoa di situ yang khusus ya. Iya. Kalau di ayat akhir ya. Oke. Baiklah, ini ada pertanyaan lagi Pak Ustadz ya. Yaitu dari Aisyah di Lampung. Pertanyaannya, apakah orang yang biasa yang dikatakan cinta kepada Allah hanya orang yang selalu sholat tahajud? Jika kita yang jarang-jarang sholat malam, apakah itu tidak boleh mengatakan aku mencintai Allah? Apakah yang dimaksud cinta kepada Allah itu orang yang selalu sholat malam, Pak Ustaz? Ya, mungkin saya dijawab dengan singkat ya, karena kita sudah di penghujung acara. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dikatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Muhammad sampaikan kepada pengikutmu, kepada umatmu, bahwasanya jika mereka cinta kepada Allah, kan kita mencari kecinta kepada Allah, maka fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikutilah aku, maka Allah akan mencintaimu. Nah, itu yang kemudian salah satunya. Nah, mengikuti Rasulullah itu kan banyak, dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, apa yang dianjurkan, yang dilarang ditinggalkan. Nah, itu secara umum. Dan bentuk sholat tahajud juga dikatakan wa minal laili fatahajjad bi. Ketika datang malam, hendaklah kita bersalat tahajud. Nah, ini adalah satu sunnah. Kalau kita belum bisa melakukan ini, ya kita berangsur pelan, niatkan dengan kuat, kita paksa diri kita untuk bangun tengah malam. Karena apa? Karena banyak faidah. Karena pertama dikatakan Allah itu turun pada malam hari untuk mengijabah doa seorang hamba. Nah, kalau kita absen sementara Allah datang, apakah kita bukti? Bagaimanakah kita menunjukkan bukti kita cinta kepada Allah? Kita menunggu Allah datang. Jadi mudah-mudahan bagi kita yang masih berat untuk melakukan sholat tahajud, cobalah berusaha luruskan niat dari sebelum tidur, kita luruskan niatnya mau sholat tahajud, mudah-mudahan dimudahkan Allah. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah. Masih ada satu pertanyaan, tapi pekan depan insya Allah kita jawab Pak Ustadz ya. Mohon bersabar sahabat. Waktu kita tinggal berapa menit lagi nih? Habis ya? Sudah habis. Baiklah. Terima kasih banyak sahabat keluarga Muslim dan juga sahabat dari Salah telah bergabung dan juga berinteraksi bersama kami, dan juga bagi Anda yang mendengarkan dan yang menonton, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencatat ini sebagai amal ibadah kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih banyak Ustadz Muslim. Ya, sama-sama. Semoga ini menjadi amal jariah antum. Amin. Insyaallah. Dan insya Allah kita akan kembali lagi di program yang sama di esok hari, tentunya di jam yang sama, yaitu di setiap pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat, dari hari Senin sampai hari Sabtu. Nah, kita tutup perjumpaan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.